Oke, halo semuanya, kembali lagi di konten Arya Shit dan kali ini jadi gue di sini akan membacakan komentar dari video gue yang kemarin, yang ini nih. Nah, yang di thumbnail yang itu gue akan membacakan komen-komenannya dan gue akan memberikan opini gue di sini. Oke, let's go. Mungkin karena budaya Indo yang dikit-dikit cinta-cintaan, dikit-dikit sedih-sedihan, jadi yang laku lagu-lagu kayak begitu. Sedangkan rap itu kalau nggak pakai kata kasar atau dis-disan atau sok keras, itu ya kayak aneh gitu. Kalau di US kan udah biasa ya dengan emang budayanya kayak gitu. Makanya Brian juga mau bikin rap pakai bahasa Indonesia mikir dua kali karena pasti jadi kurang dapet remnya. Dan sekarang Indo rapper-rapper yang masih tersisa ya masih masih rap old school. Belum tuh ada kayak rap yang versatile kayak Drake, Travis, Carti, Lil Baby. Di Indo masih kebanyakan lirikal dan sekarang zamannya low attention span, lebih laku lagu-lagu yang vibe biar gampang diingat. Menurut gue kita baca mungkin karena budaya Indo yang dikit-dikit cinta-cintaan dan sedih-sedihan, mungkin iya. Kayak kalau misalkan kita lihat beberapa lagu yang terkenal tuh populer banget di Indonesia ya antara lagu cinta-cintaan atau enggak ya lagu yang sedih-sedihan. Itu real adanya. Itu real adanya. Atau enggak sekarang tuh banyak lagu-lagu motivasi. Jadi sebenarnya kalau misalkan lirik rap yang cukup motivatif juga sebenarnya masih bisa survive ya. Mungkin bisa jadi populer gitu dengan dia bikin lirik yang cukup inspiratif gitu atau motivatif ya. Dan sebenarnya lagu-lagu rap yang bertemakan cinta-cintaan dan sedih-sedihan kan juga banyak. Tapi kenapa genre ini tuh nggak bisa sampai sepopuler itu sih gitu. Oke, kita baca lagi. Sedangkan rap itu kalau nggak pakai kata-kata kasar atau dis-disan tuh atau sok keras kayak aneh gitu. Bisa dibilang mungkin memang ya. Mungkin. Karena kadang rap itu temanya ya soal jumawa pakai kata kasar atau yang ngedis gitu. Tapi kalau misalkan emang orang mungkin kayak pengen survive gitu, pengen masuk ke populer-populeran, mungkin si kata-kata kasar itu bisa lebih diperhalus dengan lirikal yang bagus gitu, mungkin akan lebih masuk ke telinga pendengar Indonesia mungkin ya. Makanya Brian juga bikin rap bahasa Indo masih mikir dua kali karena pasti jadi kurang dapat rapnya dan sekarang Indo rapper masih tersisa rap old school. Gue bisa bilang rap old school di Indo memang cukup cukup besar. Mereka masih masih berpikir kalau rap tuh ya Tupac, rap tuh ya Biggie, rap tuh ya Andre 3000, Outkast dan segala macam itulah. Jadi mereka kalau bikin lagu rap, mereka pengennya yang seperti itu. Bahkan mereka tuh old school rap di Indo itu kadang menutup mata akan rapper-rapper yang mungkin lagi populer sekarang kayak kayak Playboy Carti atau kayak Lil Uzi Vert atau apapun itu pokoknya yang memakai autotune, bahkan autotune aja mereka tuh masih kayak agak skeptik gitu kayak apa itu autotune, itu bukan rap gitu dan segala macem. Mereka tuh masih masih mengira tuh ya rap tuh kayak Tupac, Biggie, Eminem dan segala macam. Apalagi Eminem ya. Eminem fansnya di Indonesia tuh cukup massive. Kayak lu kalau misalkan bilang kayak Kendrick lebih jago dari Eminem, tuh langsung kayak wah apa-apaan lu, Eminem ini rap god dan segala macam. Pasti pasti lu bakal digituin gitu, lu pasti bakal diserang oleh fans Eminem di Indonesia gitu. Eminem gak salah, tapi di Indonesia tuh bahkan di skena rapnya sendiri sepertinya masih belum bisa terbuka akan si skena rap di luar itu sendiri gitu. Kayak rapper-rapper siapa sih yang lagi bagus atau kayak dia nggak bisa open minded soal itu ya, jadi masih agak close minded akan hal itu gitu. Kayak masih mengiranya ya yang kayak gitu tuh rapper-rapper mumble, disebutnya mumbling rapper dan segala macam. Padahal mumbling rapper is a rapper man. Bahkan waktu itu gue pernah lihat dari podcastnya Lace bilang katanya ya kalau misalkan sehari-hari lu emang ngomongnya agak-agak mumbling gitu, agak-agak mumble gitu ya, kalau misalkan lu bikin lagu seperti itu ya berarti lu real man, lu nggak dibuat-buat gitu, lu nggak berbohong akan bahkan akan dengan aksen lu atau misalkan dengan cara lu berbicara emang kayak gitu ya, ya gimana lagi gitu. Jadi itu salah satu yang real menurut menurut Lee sih waktu itu ya. Dan dia bilang dan sekarang di Indo rap-rapper yang masih tersisa masih rap old school. Belum ada tuh yang rap versatile kayak Drake, Travis, Carti, Lil Baby.
Sebenarnya ada. Mungkin lu belum belum kayak mendengar beberapa artis kayak misalkan si Wichigo Sauti atau Obrins atau anak-anak Opium lah. Anak-anak Opium. Anak-anak Poris itu dia udah mulai kayak kayak Playboy Carti, kayak Ken Carson dan segala macam lah. Pokoknya Poris bisa gue bilang adalah opiumnya Indonesia. Ya, bisa dibilang lah ya. Lu coba mendengarkan lagu-lagu mereka, bisa dibilang mereka juga adalah salah satu yang cukup fresh di skena rap ya. Gitu. Terus dia bilang kayak sekarang zamannya low attention span, lebih laku lagu-lagu yang vibe biar diinget. Memang lagu-lagu vibe itu selalu gampang diinget karena ya satu itu lagunya dulu baru liriknya. Karena orang tuh selalu mendengar lagunya terlebih dahulu kalau dia pengen pengen galau atau pengen mengerti, baru mereka ke tahap kedua yaitu lihat liriknya. Jadi yang pertama tuh pasti harus selalu lagunya dulu. Kalau lagunya enak, orang baru ngelihat liriknya. Seperti itu sih. Cuma kan sebenarnya kalau kita yang apa ya, mendengarkan rap, mungkin kita melihat liriknya sembari denger lagunya gitu, kayak kita kita lebih agak aware ke lirik dibanding mungkin orang-orang yang mendengarkan genre lain gitu. Seperti itu sih mungkin ya. Oke, kita lanjut ke komenan selanjutnya. Main ke Indonesia bagian timur, Mas. Di sana skena hip hopnya kental seperti di luar negeri. Ya, itu juga gua bilang di video gua kemarin. Gua bilang kayak ya gua nggak tahu kalau misalkan mungkin di Indonesia bagian timur rap tuh jadi salah satu skena yang besar di sana, tapi dari orang ini sih, dari user CN2XC1ZM9G, itu dia bilang ya di Indonesia bagian timur skenanya cukup besar. That's a good, man. That's a good. Berharap bisa se-Indonesia ya. Vibe-nya tuh bisa seperti di sana mungkin. Kayak orang-orang tuh bener-bener dengerin rap tuh segitu antusiasnya gitu. Skena rap Indo masih kecil komunitasnya, malasnya tiap komunitas saling anti respect. Benar kah? Apakah benar? Gue sih nggak tahu ya. Selama gue masuk ke skena ini dan gue bermusik di sini, membuat musik dengan genre ini, orang-orangnya oke-oke kok. Maksudnya orangnya respect aja. Mungkin kalian yang lebih mengikuti skena dan apa namanya komunitas-komunitasnya mungkin bisa menjawab ini di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Orang Indo kebanyakan mungkin sukanya musik goyang kayak dangdut. Ada kok rap yang kayak dangdut, tapi ya bisa dilihat nggak sebegitu naiknya juga gitu. Oke, wah ini panjang nih. Menurut sotoy gue sih, satu, bukan karena budaya. Contoh aja Malaysia yang budayanya mirip kayak kita, di sana apa sih gue? Di sana hip hopnya maju, artis hip hopnya juga udah selevel artis pop. Nah ini yang gue belum tahu nih. Di Malaysia emang sebesar itu ya? Karena gue juga sedikit sih yang gue tahu soal rapper-rapper Malaysia, juga sedikit yang gue tahu sebenarnya ya. Jadi gue nggak tahu kalau misalkan emang di Malaysia itu sebesar itu komunitasnya ya. Cuma kalau kalau iya sih itu keren sih. Maksudnya mungkin bisa jadi kayak skena hip hop paling besar di Asia Tenggara. Mungkin kalau misalkan memang di sana besar, kita bisa kayak collab dengan mereka dan kita bisa jadi besar juga seperti mereka di sana ya. Bisa jadi kan? Dua, hip hop di Indonesia terlalu didoktrin yang keren tuh dari segi lirik saja. Sedangkan hip hop sendiri adalah sebuah genre musik. Sekelas Kendrick bikin lirik jelimet pun enak didengar. Beda dengan di sini fokus lirik saja tapi lupa bahwa sebuah musik yang pertama haruslah enak didengar. Banyak musisi hip hop Indo yang populer pun mixingan lagunya nggak enak. Kalau didengerin di Spotify dan disandingin dengan lagu di artis pop, kayak kebanting. Gue setuju sama opini dia yang hip hop tuh adalah sebuah genre musik. Lebih tepatnya rapnya ya, karena hip hop kan banyak ya. Hip hop tuh adalah sebuah genre musik. Jadi kita tuh harus bener-bener mikirin musiknya dulu baru liriknya. Tapi skill orang rap tuh dinilai dari liriknya juga kan. Jadi selagi musiknya bagus, liriknya juga sebenarnya harus bagus juga. Kalau misalkan disandingkan dengan Kendrick yang liriknya jelimet tapi musiknya enak, sebenarnya di sini juga banyak aja yang liriknya jelimet tapi musiknya enak. Ya salah satunya Joe Million lah. Joe Million kalau misalkan kita denger liriknya itu ya terlalu cepat sampai kita mungkin gak nge-catch liriknya gitu. Cuma flow-nya enak dan lagunya juga enak, tapi belum bisa senaik itu ya Joe Million. Mungkin Bass Boy mungkin udah cukup naik ya. Bass Boy pun liriknya enteng, jadi gampang dicerna orang. Makanya mungkin naik. Dan lagunya juga asik-asik sih. Banyak musisi hip hop Indo yang populer pun mixingan lagunya nggak enak.
Kalau misalkan mau dibandingin soal mixingan, karena mixingan tuh balik lagi ya, bagaimana kiblatnya mau dibawa kemana ya. Kalau misalkan pop tuh dari dulu, kenapa gue juga sebenarnya kurang kurang suka dengerin pop Indo tuh karena entah kenapa masih belum ada yang bisa ngeluarin lagu berbeda gitu. Karena gue masih masih ngira pop Indo tuh kayak lagunya sama semua dan mixingannya sama semua. Jadi kayak mereka udah menggunakan mixingan itu tuh sudah jauh lebih lama dari rap, dan rap tuh lebih, menurut gua lebih, ini yang membuat rap menarik tuh rap mixingannya tuh bisa ya sesuai dengan tujuannya mau seperti apa ya. Jadi bisa dibilang dalam tanda kutip lebih eksperimental gitu, lebih eksperimen gitu dalam segi mixingan. Kayak mungkin suaranya dikasih distorsi tiba-tiba, atau misalkan suaranya dikasih flank tiba-tiba atau apapun itu, lebih eksperimen aja gitu dibanding kalau pop kan emang harus clean, harus oke, harus melodik atau apapun itulah gitu, harus seperti itu gitu kok. Tapi kalau rap tuh menurut gue mungkin agak lebih eksperimen gitu. Kalau misalkan eksperimen itu masih belum efektif menurut kalian, ya mungkin harus diperbaiki dalam segi mixingannya bagi para produser hip hop Indo ya. Karena menurut dia, lagu rap Indo tuh mixingannya masih kurang oke. 3. Hip hop di Indonesia terutama pelaku lama cenderung sulit menerima perbedaan. Itu, tadi udah gue bahas. Padahal perbedaan itulah yang bikin industrinya jalan, alias audiensnya punya pilihan sesuai seleranya. Betul, itu betul. Di sini cenderung kalau ada yang terinspirasi dari musisi hip hop luar yang non-lirikal, contohnya Lil Pump, langsung dihujat. Bener, itu bener. Oleh anak skenanya sendiri yang dicekokin sama idolanya yang orang lama. Saya ambil contoh Malaysia, OG rapnya Malaysia itu Jofli Sow. Oke, mungkin nanti gua akan mendengarkan si Jofli Sow itu ya. Mau ngerangkul yang beda, mau collab dengan yang kalau di sini pasti dibilang cupu. OG mau merangkul yang beda warna intinya. Iya, beberapa opini dia gue suka. Dan juga di sini sebenarnya kayak Les juga cukup terbuka ya. Mindsetnya akan new wave gitu. Makanya dia beberapa kayak ngajak artis-artis yang emang inspirasinya tuh dari rap yang bukan old school gitu, yang emang new gitu, kayak mungkin memakai autotune, kayak Akara, dia juga beberapa kali ngajak Wichigo Sauti dan segala macem. Itu udah cukup kayak Les dengan dia yang udah senaik itu namanya, bisa ngajak collab orang-orang yang genrenya tuh cukup agak berbeda dengan old school rap gitu ya. Sekarang genrenya udah mulai new wave gitu. Yang keempat, penonton hip hop di sini masih nganggep yang keren yang bisa nge-rap kayak Eminem, Tupac, yang secara nggak langsung bikin artisnya bikin musik type begitu, yang kebetulan kurang disukai di masyarakat umum di Indonesia. Benar. Please masyarakat Indonesia, rap itu bukan hanya Eminem atau Tupac. Kalau kalian mengira kayak kalau misalkan kalian pengen masuk skena rap tuh harus banget seperti Tupac dan Eminem, rap Indonesia nggak akan maju, bro. Maksudnya mereka akan di situ-situ aja. Makanya sekarang dengan adanya new wave tuh cukup membuka genre ini jadi lebih segar aja gitu. Jadi lebih banyak pilihan. Oh, lu mau rap yang seperti ini ada si ini. Oh, lu mau rap yang seperti ini ada si ini. Kayak gitu-gitu loh. Jadi lebih banyak pilihan untuk orang mendengarkan rap, dan juga orang Indonesia jadinya lebih punya pilihan gitu. Misalkan orang awam pengen dengerin rap tuh tapi nggak mau yang old school, tapi mau yang agak new gitu. Misalkan, aduh aku suka Playboi Carti, tapi siapa ya artis seperti Playboi Carti di Indonesia? Nah, orang kan jadi bisa milih, oh si ini, oh si itu gitu. Kayak bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan semua rap di Indonesia kayak Tupac atau Eminem, kalau memang dia nggak suka Tupac sama Eminem, ya orang Indonesia nggak akan pernah dengerin rap dong kalau kayak gitu. Dengan adanya new wave, lebih bisa orang memilih genre yang mereka suka, dan mereka akan memilih artis yang mereka suka gitu. Lanjut. Semuanya tergantung selera aja sih, bener. Terus ini sempat gue balas juga ya, sebenarnya iya sih tergantung selera, tapi kok rap di Indo nggak bisa sebesar pop? Itu dia kan, kayak kenapa sih rap di Indo tuh tidak bisa sebesar pop? Terus ada yang balas lagi, karena selera rakyat kebanyakan bukan hip hop. Bener. Tapi sebenarnya yang denger hip hop di Indonesia tuh banyak banget. Kayak yang suka Kendrick tuh banyak, yang suka Tyler tuh banyak, yang suka Drake tuh banyak gitu. Cuma mereka tuh nggak ada yang mau coba dengerin rap Indo, entah kenapa. Itu dia. Makanya gue selalu bertanya kayak kenapa sih ini nggak bisa jadi genre yang sangat-sangat populer di Indonesia gitu. Seperti itu ya. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komen lagi. Cuma kalau
komentar yang ada di video ini gak akan gue bikinin video ya, bentar berlanjut banyak banget anjir. Oke, lanjut. Kita ke komenan terakhir dari Amur7042. Sebenarnya banyak musisi hip hop yang oke, bener. Hanya aja memang mereka sadar di mana tempat mereka. Ya, ada yang tembus nasional paling ya bisa dihitung jari. Misal contoh di Jogja, hip hop punya tempat sendiri bagi anak-anak muda di sana. Euforianya dapat banget. Karena emang historinya udah turun ke beberapa generasi, belum lagi ngomongin OG-nya. Contoh Hell House yang jadi wadah paling di respect di skena ini karena movementnya, bener. Kenapa ya? Iya jelas karena market sempit, belum lagi idealisnya musisi, bener. Sebenarnya nggak usah ngomongin genrenya, anggaplah pop jadi musisi susah buat naik walaupun karyanya bagus. Viral dulu yang penting. Kalau enggak ya masuk aja pencarian bakat dulu. Dan ini yang paling penting, industri musik di Indo emang lebih ngejar ke pop. Meskipun musisinya padahal punya vokal yang bagus banget buat di jazz atau di R&B. Kalau pertanyaannya bisa hidup nggak dengan jadi musisi hip hop, ya bisa aja karena emang peminatnya juga banyak di skena-skena tertentu. Tapi kalau soal ketenaran ya itu perlu cara lain di luar cuma ngenelin karya. True, it's true man. Makanya menurut gue di hip hop tuh sekarang udah banyak banget rapper-rapper yang keren banget, banyak banget juga. Tapi kenapa nggak bisa sebesar itu ya? Kalau misalkan dilihat dari komenan ini, kayak pop aja harus viral dan harus kayak masuk ajang pencarian bakat dulu baru terkenal gitu. Makanya gue tuh di video yang kemarin gue menyarankan kayak hip hop nih kayaknya butuh media yang lebih besar, butuh media yang bisa menjangkau banyak pendengar awam, karena orang Indonesia tuh juga bisa dibilang agak FOMO ya, banyak banget orang Indonesia yang FOMO. Jadinya kalau misalkan banyak media yang membicarakan tentang lagu rap, apalagi khususnya rap di Indonesia, itu bakal bikin orang awam tuh kayak, oh ya udah deh coba gue dengerin, Makanya kalau kalian adalah sebuah konten kreator, coba beritakan apapun kayak soal rap di Indonesia gitu. Kayak misalkan ada artis yang bagus, coba beritakan, kayak coba dibahas gitu di akun TikTok kalian atau di YouTube kalian, atau kalian bikin channel kayak gue ini, kayak ya diskusi atau misalkan nge-reaction album kayak video gue kemarin, kayak bikin channel reaction gitu, reaction album atau kayak reaction track terbaru dari rapper-rapper kesukaan kalian. Itu bakal lebih kayak orang tuh jadi penasaran sama si track tersebut, dan kalau misalkan mereka suka dengan track tersebut, ya mereka bisa penasaran dengan genre ini gitu. Jadi ya menurut gua hip hop Indo atau khususnya di genre rap itu butuh media yang banyak dan cukup besar ya. Makanya kalian kalau misalkan kalian ingin berada di skena ini tapi kalian tidak bisa nge-rap atau tidak bisa menulis lirik, dari sekarang kalian harus bikin channel reaction album atau channel reaction track atau channel reaction terhadap apapun yang terjadi di hip hop Indo, diskusikan atau apapun itu. Pokoknya kalian bikin TikTok atau apapun itulah, TikTok Reels di Facebook atau apapun itu, pokoknya kalian coba bikin. Itu kayaknya akan membantu genre ini bisa lebih terkenal. Menurut gue sih itu ya. Sekian aja video dari gue. Jika kalian ingin berkomentar, silahkan komentar di bawah. Dan sampai ketemu di konten Arya Shit selanjutnya. See you guys.